sekarang membuat konten YouTube lagi nih. Sebenarnya tentang pengalamanku melahirkan kemarin. Plus aku bakal kasih tahu ke calon-calon mami yang lagi bingung nyari perlengkapan baby apa aja. Sekarang aku bakal kulik di video kali ini. So, aku bakal bahas dulu tentang pengalamanku kemarin melahirkan. Jadi, sebenarnya due date-nya itu atau HPL-nya itu tanggal 16 April. Tapi aku memutuskan untuk melahirkan itu sekitar tanggal 30 Maretan ya. Jadi aku kayak majuin gitu karena aku worry sama COVID yang bener-bener waktu itu tuh lagi bener-bener kayak yang panas-panasnya gitu. Terus aku mutusin untuk ke rumah sakit tanggal 30 ya. Habis itu aku mutusin untuk diinduksi. Setelah itu pas udah di rumah sakit, pas dicek bukaan, ternyata gue emang udah bukaan 1 gitu. Jadi mungkin emang udah takdirnya kali ya kalau misalkan aku bakal melahirkan deket-deket itu. Lalu kalau nggak salah itu dari aku masuk rumah sakit jam 4 sore. Jadi aku bukaan 1 sampai jam 9 malam masih bukaan 1 juga. Dari 9 malam itu udah mulai banget berasa sakitnya, bener-bener sakit banget. Yang awalnya tuh gak berasa apa-apa, tapi tiba-tiba ngerasa sakit banget. Pas dicek sama dokternya, susternya, ternyata masih bukaan 1. Terus itu sampai jam 1 malam. Dari jam 1 malam itu kayak itu rasa sakitnya bener-bener luar biasa banget. Dan aku kayak yang terus minta ke susternya, tolong dong sus, terus cek udah bukaan berapa nih, kayak udah nambah deh bukaannya. Pas dicek ternyata masih bukaan 1, kayak 1,5 mau ke bukaan 2 gitu loh. Jadi kayak aku langsung kayak ngedrop gitu. Gila kan, maksudnya itu udah sakit banget loh baru bukaan 1. Aku mikir gimana kalau misalkan aku nunggu bukaan fullnya. Habis itu aku balik ke kamar lagi. Sampai di kamar aku nggak bisa tidur sama sekali, dan tiba-tiba kayak ada air gitu yang keluar yang benar-benar merembes. Itu banyak banget. Aku sampai dipakein kursi roda itu untuk dicek lagi ke ruang bersalin. Habis itu pas sudah sampai ruang bersalin dicek, kayaknya bukaan 2 atau bukaan 4 gitu kalau nggak salah. Habis itu aku udah gak kuat banget, terus tiba-tiba aku maksudnya kayak bener-bener yang darah tuh keluar, air tuh bener-bener merembes, dan aku panik. Dan itu kalau nggak salah dari jam 2 selang 30 menitan itu aku dicek lagi, ternyata aku udah bukan 4 atau pokoknya bener-bener masih bukan 4 atau 6 gitu. Habis itu tiba-tiba nunggu 30 menit lagi, itu bener-bener rasanya tuh kayak udah ngeden, pengen ngeluarin si babynya, udah bener-bener gak bisa ditahan banget. Itu selang 30 menitan juga, itu bener-bener kayak rasanya tuh pengen teriak, rasanya tuh kayak udah gak bisa ditahan banget. Padahal susternya bilang jangan dulu itu belum boleh gitu. Tapi aku emang udah gak bisa ngontrol gitu. Tapi abis itu ya udah deh, aku cek dulu kata susternya, dicek dulu siapa tahu bukaannya udah nambah. Ternyata pas dicek itu udah full bukaannya tuh. Dari gila, itu aku bener-bener happy banget. Tapi karena aku yang bener-bener aku kan sempet lihat di YouTube kalau misalkan kalau misalkan udah bukaan full atau bukaan 10 nggak apa-apa, ngeden aja karena itu udah full, jadi it's okay. Tapi karena bidannya dia belum siap-siap, belum prepare, karena aku kayak terlalu cepet gitu durasinya, jadinya ya udah aku inisiatif aja, udah bener-bener nggak bisa ditahan banget, ya udah aku ngeden aja. Akhirnya aku ngeden, terus keluarlah si baby, dan posisinya dokternya belum sampai karena itu bener-bener kayak yang durasinya bener-bener cepet banget, emang gak diduga-duga banget. Akhirnya keluarlah si cantik Athena gitu ceritanya. Jadi itu aku perjuangannya dari jam 4 sore sampai jam 3 pagi. Akhirnya jam 3.30, panjangnya 48, sama berat badannya itu 3 kilo gitu. Ya gitulah pengalamannya jadi seorang ibu. Itu benar-benar happy banget, benar-benar aku ngerasain pengalaman pertama kali, ternyata seperti inilah rasanya. Benar-benar surprising banget, benar-benar happy, benar-benar
nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Jadi segitu dulu tadi cerita singkatku lahiran kemarin. Jadi aku juga ada nih saran untuk calon-calon mami. Kalau misalkan sebelum melahirkan, kalau misalkan kalian mutusin untuk normal, jadi perbanyaklah jalan kaki. Jadi kalau bisa minimal itu 2 kilo per hari. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, asalkan kalian harus gerak aja, harus jalan terus. Habis itu kalau ada gimbal, pakai gimbalnya. Terus kalian harus rajin ngulik-ngulik di YouTube tentang caranya melahirkan, caranya ngeden, gimana cara nahan rasa sakit. Itu tuh perlu banget untuk prepare dan juga jadi mental kalian tuh emang udah siap kayak gitu. Oke deh, jadi sekarang lanjut ke keperluan baby. Jadi ini aku ada beberapa barang-barang yang emang aku siapin setelah melahirkan. Tapi aku siapinnya emang dari usia 7 bulan. Aku udah nyicil-nyicil. Aku bakal taruh di atas sini nih. Bakal taruh di sini. Untuk list-listnya itu apa aja. Itu yang pertama ada popok. Jadi popok itu jangan terlalu banyak juga karena nanti bakal diganti dengan diapers. Jadi aku popok itu 26 biji aja cukup. Abis itu handuk perlunya 2, tapi ternyata setelah aku pakai 2 ternyata mungkin kurang, jadi aku tambah 1 lagi, jadi total handuknya aku perluin 3. Setelah itu ada perlak itu buat si babynya alas itu biar dia tuh nggak misalkan dia pup atau kan dia pipis, jadi dia kayak nggak yang berembes gitu. Jadi aku perlu perlak itu untuk di kasurku 1. Abis itu untuk di tau gak sih, biasanya aku ada tempat buat changing clothes gitu untuk baby, untuk kalau misalkan habis mandi itu. Jadi aku 2 itu, sama satunya di baby box. Jadi aku ada 3 perlak. Selanjutnya itu ada sarung tangan dan kaki. Aku pakai 12 pasang. Tapi 12 pasang juga cukup sih kalau misalkan kalian nyucinya tiap hari juga bakal cukup lah itu, karena jangan terlalu banyak juga karena baby itu bakal cepet banget besarnya. Jadi nanti takutnya bakal kelet karena bakal diganti sama kayak kaos kaki biasa gitu. Selanjutnya ada bedong mungkin kalian cukup ya 12 biji juga cukup kok kalau bedong. Habis itu ada topi juga, topi 4 pieces cukup. Selanjutnya celana panjang untuk tidur itu tau gak sih, kalau misalkan sebelumnya kan karena aku belum terlalu ngerti gitu kan, karena baru pertama kali pengalaman, jadi aku pakai yang celana panjang sama atasan. Tapi menurutku kalau misalkan kalian mau yang simple, kalian langsung pakai yang jumper aja. Jadi itu kalian nggak perlu nyari celana ataupun atasan, itu kayak kalian langsung masukin langsung jadi satu gitu, udah langsung kayak nyambung gitu loh. Jadi ntar aku bakal taruh fotonya di sini nih. Itu kalau aku di sini buatnya celana panjang 6 pieces, baju lengan panjang juga 6 pieces, lengan pendeknya 6 pieces, terus terusan pendek juga 6 pieces. Terus baju keluar juga kalau misalkan untuk imunisasi, untuk keluar kayak gitu juga perlu beberapa pieces aja. Selanjutnya ada gendongan, kayak tau gak sih apa namanya ya, gios gitu, itu juga boleh. Selanjutnya itu ada tatakan iler itu tau gak sih yang bentuknya segitiga gitu. Jadi sebenarnya aku untuk biar babynya meluah itu kena baju aja sih sebenarnya. Itu ya 3 cukup lah. Habis itu pompa ASI juga aku punya yang Spectra 9. Jadi ntar aku bakal taruh juga nih di sini. Habis itu deterjen bayi itu aku pakai yang Sweet Soul. Botol susu aku pakai 2 biji aja, itu yang Dr. Brown. Selanjutnya selimut cukup 1 aja. Terus botol kaca ASI sama plastik ASI, itu kayak tempat buat naruh ASI setelah dipompa. Tapi kalau misalkan aku pribadi sih nggak nyetok ya, karena asiku emang cukup untuk langsung dikasih ke babynya. Jadi asiku nggak terlalu banyak banget, jadi aku nggak yang mompa dan aku stok di lemari es
karena aku nggak tahu jadi aku beli aja. Tapi nggak masalah sih kalau misalkan kalian belinya sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan. Terus selanjutnya apa yang belum ya? Nah, pembersih dot juga perlu ya, pembersih dot, sabun liquid botol itu nanti untuk mereknya kesini ya, karena aku hafal satu-satu. Selimut keluar baby itu yang ada kepalanya itu, sama diaper creamnya juga mereknya aku lupa, ntar aku taruh gambarnya di sini. Selanjutnya diaper cream, apron tuh buat nyusuin gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ke tempat umum jadi kayak lebih enak lah kalau misalkan kalian pakai apron gitu, terus babynya langsung nyusuin jadi kayak nggak kelihatan gitu dari luar. Terus washcloth juga perlu. Washcloth nggak usah banyak ya, 6 pieces juga cukup kok. Washcloth, Mustela, krim muka. Nah, krim mukanya aku pakai Mustela. Ini aku catat soalnya berani jadi aku inget. Ntar aku kasih deh gambarnya di sini biar pada gampang ya. Mustela, habis itu kelambu. Kalau kelambu aku sebenarnya udah beli, tapi ternyata kayak nggak terlalu efektif juga. Jadi optional aja kalian mau pakai kelambu atau enggak. Habis itu breast pad. Nah, breast pad tuh kalau misalkan kita kan udah mulai menyusui nih, otomatis air susunya tuh kayak bocor gitu terus keluar. Jadi kalau misalkan biar nggak tumpah-tumpah atau nggak biar nggak nembus di baju itu bisa pakai breast padnya. Kalau misalkan mau keluar biar lebih kayak nggak risih aja gitu kalau misalkan ada yang bocor-bocor. Habis itu satu set sabun and shampoo. Jadi kalau misalkan sabun shampoo sekarang kan kayak udah langsung, kalau punya baby biasanya langsung jadi satu, itu pakai Swiss Roll juga. 2-3 bungkus tisu kering dan basah. Jadi itu untuk jaga-jaga aja, kalian siapin itu. Tisu basah juga perlu, tisu kering juga perlu. Terus penutup mata untuk bajemurin babynya. Terus ada bantal kepala peyang, itu juga perlu. Bantal gulingnya juga perlu, sama susu bayi. Nah, untuk susu bayi ini juga kan kayak nggak terlalu perlu juga sih sebenarnya, cuman jaga-jaga aja kalau misalkan air susu kalian belum terlalu banyak keluar dan lebih susah keluar, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalau air susu kalian melimpah, itu baru kalian perlu pakai ASI full gitu. Jadi susu ini optional aja kalau misalkan si baby kekurangan banget minumnya karena air susu kalian nggak terlalu banyak keluarnya, it's okay kalau misalkan kalian pakai air susu pakai susu bubuk gitu. So mungkin segitu aja dulu untuk cerita-cerita kita kali ini. Kalau misalkan ada mau saran, ada mau request aku mau buat konten apa, atau enggak ada yang mau ditanya-tanya, itu ntar kalian bisa langsung komen di komentar di bawah sini.